Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur untuk kelas 11, yaitu dengan kompetensi dasar menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Nah, dari KD ini nanti anak-anak bisa menganalisis dan mengidentifikasi dokumen sumber atau dokumen pendukung pada perusahaan jasa dan dapat mengevaluasi dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Kita lihat macam-macam bukti transaksi. Nah, di sini bukti transaksi umumnya dihasilkan dari transaksi dengan pihak di luar perusahaan. Namun, ada juga bukti transaksi yang diperoleh dari transaksi antar pihak di dalam perusahaan. Transaksi dengan pihak luar perusahaan kita sebut dengan transaksi eksternal karena berhubungan dengan pihak luar, dan yang transaksi antar pihak di dalam perusahaan kita sebut dengan transaksi internal. Salah satu contoh dari transaksi eksternal itu adalah faktur. Sedangkan transaksi antar pihak di dalam perusahaan itu adalah memo. Nah, ini bukti-bukti transaksi eksternal. Kita lihat bukti-bukti transaksi keuangan yang bersifat eksternal atau yang dari luar perusahaan. Antara lain yang pertama itu ada faktur, yaitu adalah salah satu dokumen dasar sebagai bukti pencatatan bagi perusahaan penjual dan perusahaan pembeli. Nah, faktur ini merupakan bukti transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit dan biasanya dibuat rangkap. Jadi untuk faktur ini itu merupakan bukti transaksi eksternal antara penjual dan pembeli yang transaksinya itu dilakukan secara kredit. Yang kedua, ada kwitansi. Kwitansi merupakan bukti transaksi bahwa yang bersangkutan telah menerima uang atau telah membayar uang. Kwitansi juga dapat dibuat rangkap. Jadi di sini kwitansi itu berhubungan dengan transaksi perolehan dan pengeluaran uang. Yang ketiga, ada nota kredit. Merupakan bukti transaksi yang bersifat mengurangi hasil transaksi yang mendahulunya. Nota kredit ini merupakan lanjutan dari transaksi jual beli yang dilakukan secara kredit. Nah, untuk nota kredit ini terjadi ketika adanya pengembalian atau pengurangan transaksi yang terjadi sebelumnya pada pembelian secara kredit. Yang kedua yaitu bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal ini adalah transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan sendiri. Ya, contohnya tadi adalah ini transaksi internal antara lain yaitu memo antar bagian. Nah, bukti transaksi ini dibuat oleh bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Misalnya bagian penjualan kepada bagian keuangan atau bagian administrasi kepada bagian keuangan. Yang kedua, memorial post merupakan bukti yang menunjukkan adanya keputusan. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk saja ke pembahasan dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber itu adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Nah, ini jadi dokumen sumber itu adalah dasar kita dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung itu adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya atau yang sah transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Jadi dokumen pendukung itu adalah lampiran dari dokumen sumber. Contohnya, misalnya pada faktur penjualan, dokumen sumbernya adalah faktur penjualan. Sedangkan untuk dokumen pendukungnya itu adalah adanya surat order pengiriman. Ya, surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan surat muat atau bill of lading. Nah, ini merupakan dokumen
pendukung dari faktur penjualan yang merupakan contoh dari dokumen sumber. Kita lanjutkan. Nah, ini beberapa transaksi yang kita lihat yang termasuk ke dalam dokumen sumber dan dokumen pendukung. Misalnya, adanya penjualan tunai. Penjualan tunai berarti ada form penjualan tunai, ya, nota penjualan tunai. Nah, nanti dokumen pendukungnya adalah pita register kas. Berarti ada pita register kas. Karena di sini penjualan tunai, ada uang yang masuk, berarti itu berhubungan dengan pita register kas. Untuk transaksi kedua, penjualan kredit, dokumen sumbernya itu adalah faktur penjualan. Sedangkan dokumen pendukungnya ada surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan surat muat. Sedangkan untuk retur penjualan ini adalah pengembalian barang yang rusak. Dokumen sumbernya yaitu berupa memo kredit atau nota kredit. Nah, dokumen pendukungnya adalah laporan penerimaan barang. Karena di sini kita menerima barang yang kita jual, berarti di sini dokumen pendukungnya itu berupa laporan penerimaan barang. Yang ketiga, transaksi pembelian. Pembelian yaitu dokumen sumbernya adalah bukti kas keluar. Ini pembeliannya pembelian tunai ya. Berarti di sini dokumen sumbernya adalah bukti kas keluar. Adanya kas yang keluar yaitu dokumen pendukungnya adalah SOP, standar operasional produk, atau laporan penerimaan barang dan faktur pemasok. Yang kelima itu retur pembelian atau pengembalian barang yang telah kita beli. Dokumen sumbernya adalah memo debit atau nota debit. Dokumen pendukungnya adalah laporan pengiriman barang. Karena kita melakukan pengiriman barang kepada perusahaan tempat kita membeli produk tersebut. Transaksi yang berikutnya, penggajian dan pengupahan, yaitu ini berhubungan dengan beban gaji. Berarti kalau beban gaji itu ada uang yang keluar, berarti dokumen sumbernya adalah BKK, bukti kas keluar. Bukti kas keluar, dokumen pendukungnya karena ini berhubungan dengan gaji, berarti ada daftar gaji dan rekap daftar gaji. Yang terakhir, transaksinya itu pemakaian barang gudang. Pemakaian barang gudang berarti dokumen sumbernya adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Karena ini dia transaksi internal, berarti bukti pendukungnya tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, ini tahap analisis dokumen transaksi. Kita akan mencoba menganalisis dokumen transaksi. Tahapan yang pertama dalam menganalisis dokumen transaksi adalah tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Nah, ini maksudnya adalah dari transaksi yang terjadi, kira-kira akun yang mempengaruhinya itu apa saja. Itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan pengaruh penambahan atau pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, dari transaksi yang ada, kita harus menentukan pengaruhnya. Apakah akun atau perkiraan tersebut akan menambah kepada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, atau mengurangi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, tentukan debit dan kredit dari akun yang bersangkutan. Nah, setelah kita menentukan pengaruhnya, kita harus menentukan apabila dia bertambah, dia masuknya ke debit atau ke kredit. Apabila dia berkurang, dia masuknya ke debit atau di kredit. Yang keempat, tentukan jumlah yang harus di debit dan di kredit. Nah, tadi kita sudah menentukan dia masuknya ke debit atau kredit. Nah, setelah itu kita harus menentukan jumlahnya atau nominalnya. Berapa nominal yang harus di debit dan berapa nominal yang harus di kredit. Kita lanjutkan, ini contoh tahap yang pertama. Tentukan perkiraan. Di sini
Transaksinya adalah Aisyah membuka usaha salon. Untuk itu, Aisyah menginvestasikan uang tunai sebesar 30 juta rupiah. Nah, kamu harus menentukan perkiraannya atau akunnya apa saja. Mari kita lihat. Nah, di sini kan dia menginvestasikan uang tunai, berarti ada terima uang, ya. Adanya penerimaan uang. Dari mana uangnya? Investasi Aisyah, uangnya itu berarti dari kas. Ya, dia menginvestasikan uang tunai. Terima uang berarti masuk ke kas. Dari mana uangnya? Dari investasi Aisyah, yaitu berpengaruh ke modal. Jadi, dari transaksi Aisyah menginvestasikan uang tunai, berarti perusahaan menerima uang dari Aisyah berupa investasi, di mana nanti akan berpengaruh atau akun yang mempengaruhinya itu adalah kas dan modal. Kasnya dan modal. Karena terima uang berarti masuk ke kas. Nah, investasi karena dia menginvestasikan berarti berpengaruh ke modal. Kita lihat tahap yang kedua, contohnya, tentukan kelompok perkiraannya. Aisyah membuka usaha salon. Untuk itu Aisyah menginvestasikan uang tunai, masih contoh yang sama, 30 juta. Berarti kan tadi perkiraan yang mempengaruhinya itu adalah kas dan modal. Nah, dia itu masuk ke daftar kelompok akun apa? Kita lihat, kas itu masuk ke daftar kelompok akun harta. Sedangkan modal itu masuk ke daftar kelompok akun modal. Ya, semoga bisa dipahami sampai di sini. Kita lanjutkan ke tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga itu tentukan debit dan kreditnya. Nah, masih dengan Aisyah yang menginvestasikan uang tunainya sebesar 30 juta. Tadi perkiraannya itu adalah kas, dia masuk ke kelompok harta. Dan modal masuk ke kelompok modal. Nah, kita harus menentukan debit dan kreditnya. Kalian harus mengingat kembali pelajaran di kelas 10. Kalau harta, berarti itu akan, karena menginvestasikan, hartanya bertambah. Ya, kas kita bertambah. Ada uang yang masuk sebesar 30 juta. Kas bertambah. Sedangkan pengaruhnya itu adalah ke debit atau debit. Kas bertambah itu di debit. Kamu ingat lagi pedoman debit kredit di kelas 10. Nah, jadi kas adalah kelompok harta. Kasnya bertambah. Posisinya di debit. Berikutnya, untuk modal. Modalnya juga karena dia menginvestasikan, berarti adanya penambahan modal. Dan modal bertambah itu posisinya di kredit. Udah ada yang debit dan kredit, ya. Karena untuk transaksi itu harus balance antara debit dan kreditnya, harus ada akun yang di debit dan akun yang di kredit. Kita lihat, kita akan menentukan nilainya. Tadi kan kita udah menemukan kalau kasnya itu di debit, modalnya di kredit. Nah, uangnya berapa? Di sini dijelaskan, dia menginvestasikan uang tunai 30 juta. Berarti kasnya di debit sebesar 30 juta. Sedangkan modalnya juga sama. Modalnya juga di debit sebesar 30 juta. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak mengidentifikasi dokumen sumber berdasarkan transaksi berikut. Ini ada transaksi, kalian harus menentukan jenis bukti transaksinya, dokumen sumbernya apa aja. Jadi, kalian tentukan dokumen sumber dari transaksi-transaksi yang ada di tabel. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.